melakukan asistensi pestisida malam ini karena yang di Padang tuh sudah asistensi semua untuk pestisida dan kalian itu praktikumnya mandiri. Jadi walaupun praktikumnya mandiri, tapi tidak mengurangi komponen nilai yang harus dimasukkan di akhir semester karena di akhir semester itu ada komponen praktikum memang. Nah, kalau biasanya kita di kelas itu ya, kalau di Padang itu nanti praktikumnya ada pengenalan pestisida, kemudian pengujian pestisida dari berbagai jenis, antara lain adalah pestisida sintetik, kemudian pestisida organik sintetik, pestisida organik alami. Kemudian untuk pestisida organik sintetik itu kita pakai yang bekerja sebagai racun syaraf, kemudian ada yang bekerja sebagai racun perut. Nah, untuk yang alami kita juga melakukan kemudian ada nanti biopestisida dari bakteri, kemudian juga dari jamur. Nah, itu nanti akan melihat gejala-gejalanya. Setelah itu nanti ada juga membuat formulasi, ya, membuat formulasi pestisida dan juga mengkalibrasi alat, menghitung kebutuhan pestisida dan terakhir itu praktek tentang keamanan dalam aplikasi pestisida. Nah, cuman dengan praktikum mandiri ini kita tidak mungkin untuk melakukan praktikum seperti itu, jadi dimodifikasi. Nah, tim teaching pestisida itu sudah rapat dan menyusun materi praktikum untuk semester ini. Jadi praktikumnya tidak kelompok tapi mandiri, sendiri-sendiri, ya, praktikumnya sendiri-sendiri. Oke, Ibu akan berikan panduan praktikum mandiri kalian. Jadi Ibu akan share materinya ya. Sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Nah, ini untuk dosen pengasuhnya bisa kalian ganti saja ya. Kalau ini praktikum pestisida dan teknik aplikasi yang di Padang itu pengasuhnya ada 6. Nah, nanti kalian ganti dosen penanggung jawabnya Ibu dan Pak Ciko. Ya. Nanti bisa kita ganti. Jadi ini nanti akan Ibu share di grup. Nah, kalian bisa bawa ini pada saat praktikum. Kemudian jadwal praktikum itu sesuai jadwal masing-masing kelas. Jadi praktikum itu tidak dikerjakan satu kali saja di awal, di tengah, atau di akhir, tidak. Tapi kalian mengerjakannya setiap minggu. Jadi setiap minggu ada praktikum pestisida. Nah, apa pekerjaan yang dilakukan? Minggu pertama asistensi praktikum. Minggu pertamanya adalah hari ini. Ya. Minggu pertamanya adalah minggu ini. Nah, asistensi praktikum itu materi praktikum secara online tetap diberikan, ya. Materi praktikum yang secara offline, Jadi Ibu tetap memberikan materi praktikum kalau kalian praktikumnya offline, itu akan tetap diberikan sebagai pengetahuan. Tetapi untuk praktikum mandiri itu disesuaikan materinya dengan situasi saat ini. Nah, minggu kedua, artinya minggu depan, adalah persiapan praktikum. Persiapan praktikumnya apa, Bu, yang harus kami lakukan? Nah, kalian mencari lokasi praktikum, berkenalan dengan petani ya yang akan menjadi mitra kalian ya. Kalian lihat-lihatlah. Oh, kalau saya kayaknya nanti akan mendatangi petani A, B, C, dan D. Kemudian nanti rencananya saya akan ikut menyiapkan pestisida di hari kesekian. Nah, itu kalian akan datang ke petani, kemudian ngobrol gitu ya, bahwa Pak, saya tuh praktikum mandiri, jadi saya nanti membutuhkan ini. Nggak apa-apa. Sekaligus belajar bersosialisasi. Itu minggu kedua, berarti minggu depan, melihat lokasi. Minggu ketiga sampai minggu ketujuh, berarti 3, 4, 5, 6, 7, ada 5 minggu. Itu kalian praktikum mandiri dengan cara ya mahasiswa melakukan wawancara terkait penggunaan pestisida
kepada 10 orang petani. Berarti setiap minggunya itu 2 orang yang kalian wawancarai. Ya. Setiap minggunya ada 2 orang yang kalian wawancarai. Nah, mahasiswa mendatangi petani, kemudian mengisi kuesioner. Kuesionernya mana, Bu? Kuesionernya ada, sudah dibuatkan. Nah, jadi itu pun nanti ya, kalian sebagai bukti bahwa minggu itu ada praktikum, caranya adalah kalian tuh kayak setor wajah gitu ya dengan asisten. Nah, itu membuktikan bahwa kalian praktikum, jadi di absen. Nah, ini asistennya belum dapat. Nah, kayak Pak Ciko udah hadir belum di reform ini ya? Di ruang ini Pak Ciko udah masuk? Ada. Ada ya Pak Ciko? Hadir, Bu. Ini sedang Oke. menyiapkan presensi, Bu. Oke. Nah, jadi kalau Pak Ciko hadir juga, nggak apa-apa. Nanti kalau asistennya udah dapat, dia bisa bantu ya. Nah, jadi kalian itu setiap minggu tuh share lokasi dengan asisten. Kak, saya udah di lokasi. Ya udah, di foto aja. Kemudian atau video call dengan asisten sebentar, saya udah di lokasi. Itu absen praktikum. Kemudian ada juga kemarin yang bertanya, Bu, kalau misalnya di hari praktikum itu ada kendala, apakah boleh diganti di hari lain? Boleh, konfirmasi aja kepada asisten. Kak, saya di hari praktikum itu besok ada acara keluarga misalnya. Saya maju 1 hari atau mundur 1 hari untuk praktikum. Nggak apa-apa, yang penting dikonfirmasi dengan asisten. Sehingga kehadiran praktikum kalian itu memang setiap minggunya selalu ada. Jadi asisten itu dia pegang list absen dan dia akan checklist. Yang ini praktikum, yang ini tidak. Seperti itu. Nah, kemudian data yang kalian peroleh dari 10 orang petani itulah yang akan menjadi laporan praktikum juga. Jadi menjadi laporan praktikum. Jadi data-data itu diolah, tidak data mentah dilaporkan begitu saja, tapi diolah. Dari 10 petani nanti kalian akan dapat, oh ternyata petani itu tingkat pendidikannya yang SD itu hampir 50%, yang SMA cuma 1. Nah, terus yang SMP ada berapa gitu ya misalnya. Nah, kalian nanti bisa bahas, oh ya mengapa pertanian kita nggak terlalu maju ya karena SDM-nya juga rendah pendidikannya. Nah, itu arahnya ke sana nanti untuk pembahasannya. Kemudian minggu ke-8 dan minggu ke-9 ya, mahasiswa ikut menyiapkan dan terlibat dalam penyemprotan lahan dengan dua orang petani, berarti dua lahan. Di situ kalian akan menerapkan pengamatan labeling gitu ya, melihat label pestisida yang diinikan, kemudian menghitung volume semprot. Petani melakukannya seperti apa? Kalian mencatat tuh. Terus aplikasi pestisidanya mereka seperti apa? Oh, ternyata mereka aplikasi pestisida itu tidak mengikuti keamanan pestisida sama sekali, Bu, gitu ya. Mereka itu aplikasi pestisidanya suka-suka sambil merokok, tidak menggunakan masker, tidak pakai sarung tangan pada saat mencampur, tidak pakai apron gitu misalnya. Nah, itu akan kalian bahas, dibahasnya berarti petani pada saat aplikasi pestisida ini. Kemudian label pestisidanya petani mengerti atau tidak, seperti yang kalian pelajari di teori misalnya kayak gitu. Oh, ternyata petani nggak terlalu ngerti. Nah, itu yang akan menjadi pembahasan. Kemarin juga pada saat asistensi ada yang tanya, Bu, kalau misalnya petaninya nggak menyemprot di minggu ke-8 atau ke-9 gimana? Nah, itulah gunanya kalian wawancara tadi. Ngobrol-ngobrol tadi, Pak, kira-kira Bapak nyemprot lahan kapan? Nggak harus sih ya, 8 ke 9 tidak harus. Jadi sesuai schedule-nya petani aja. Kapan petani nyemprot kalian ikut, tapi dikonfirmasi dengan asisten. Kak, saya ternyata petani itu mau nyemprotnya di minggu ke-6 dan 7. Jadi saya mau mengerjakan pekerjaan 8-9 di situ, wawancaranya nanti saya ganti di minggu ke-8 dan 9 untuk sisanya. Itu boleh juga. Ya, jadi yang dilakukan oleh mahasiswa adalah mencatat metode petani menyiapkan cairan semprot pestisida, menghitung dosis, kemudian cara mereka aplikasi, pestisida yang digunakan apa. Pokoknya semua yang bisa kalian lihat itu kalian catat untuk menjadi laporan. Nah, data yang diperoleh dibandingkan dengan teori. Ya, apakah sudah benar? Apakah perlu perbaikan? Nanti kalian bisa memberikan saran.
ternyata petani kita itu pengetahuan tentang aplikasi pestisidanya itu masih sangat rendah. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi kalian nanti akan bisa membuat laporan seperti itu. Nah, minggu ke-10 adalah pembuatan laporan. Mahasiswa menggunakan data perorangan ya, bukan data kelompok, tidak. Data perorangan. Jadi data yang kalian ambil di tempat kalian masing-masing. Nah, itu. Nah, kuesionernya mana, Bu? Ini kuesionernya. Jadi ketika kalian berangkat, jangan lupa ini sudah di-print. Ya, udah di-print. Dan jangan datang ke tempatnya petani, sekalian kasih itu kertas. Pak, isi ini ya, Pak. Oh, nggak begitu caranya. Jadi kalau datang tempat petani, mereka lagi bekerja, ngobrol dulu. Pak, saya sambil wawancara Bapak, enggak apa-apa ya Pak, ada tugas kuliah. Oh ya, silakan aja. Kalian yang menuliskan. Bukan petaninya disuruh ngisi. Apalagi kalau kalian pergi ke kampung pertanian gitu ya, yang di situ kebanyakan petani, kalian bagi aja 10 kuesioner ini, nggak kayak gitu. Nah, kalian nggak akan dapat ininya, dan kalian juga share lokasinya harus diketahui oleh asisten. Terus kalau wawancaranya di rumah petani, Bu, udah janjian, ya nggak apa-apa juga. Dikonfirmasi kepada asistennya. Nah, kuesionernya terdiri dari data, ya, identitas responden atau petani, itu ada namanya, umur, pendidikan, alamatnya dia di mana, plus nomor HP. Nah, itu nomor HP perlu, nomor HP petani kalau dia ada. Ya, jangan ngarang-ngarang. Nanti kalau ada uji petik, ketahuan, nah itu bisa berakibat fatal. Terus tanaman yang dibudidayakannya apa? Oh, misalnya dia padi, atau cabai, atau tumpang sari antara apa dengan apa, itu ditulis semuanya. Lamanya mereka bertani udah berapa lama? Setahun, 2 tahun, puluhan tahun. Terus status kepemilikan lahan, ini juga penting. Bu, apa gunanya sih tahu status kepemilikan lahan? Ya, ada petani itu petani penggarap. Ada juga yang memang itu lahannya sendiri. Nah, kalian bisa lihat nanti kalau petani penggarap itu biasanya tuh memang menggantungkan hidupnya di sana juga gitu ya. Terus berbagi hasil dan lain sebagainya itu memiliki yang berbeda-beda, habit yang berbeda dibandingkan dengan petani yang memiliki lahan sendiri. Kemudian luas lahannya mereka jangan lupa dicatat. Karena rata-rata petani di Indonesia itu di bawah 0,5 hektar tanah lahan pertaniannya, dan itu sebenarnya tidak bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian pengetahuan petani tentang insektisida. Nah, ini pengetahuan petani tentang insektisida. Pengetahuan petani tentang insektisida ya. Pertanyaannya adalah dalam usaha pengendalian hama dan penyakit, apakah Bapak atau Ibu pernah menggunakan pestisida yang dijual di toko pertanian atau pasar? Kalau jawabannya ya, lingkari atau silang ya. Kalau tidak, tidak. Jika iya, sebutkan mereknya. Nah, mereknya apa? Misalnya mereka bilang Prevaton gitu ya, Bulldog, misalnya Curater. Nah, semuanya dicatat di situ. Kalau kira-kira itu kurang, bisa dikasih catatan di sampingnya atau di sebelahnya. Yang penting semuanya harus dicatat. Terus mengapa Bapak Ibu memilih merek tersebut? Nah, kenapa Pak milih merek itu gitu? Jadi nanyanya juga yang enak gitu ya. Kenapa Bapak Ibu memilih merek tersebut? Enggak. Jadi santai aja, Pak. Merek tersebut Bapak pilih kenapa ya, Pak? Ya karena murah, karena itu yang tersedia di pasar. Ya karena itu ampuh. Nah, gitu. Jadi kalian bisa gali informasi sedalam-dalamnya, jangan minimalis jawabannya, nanti susah membahas. Terus apakah Bapak Ibu pernah mendengar tentang pestisida botani atau nabati? Nah, kalau dia bilang iya, lingkari, kalau tidak, tidak. Apakah Bapak Ibu pernah menggunakan bahan dari tanaman sebagai pestisida? Nah, kalian mesti bisa terangkan juga. Mungkin pertama kali menjawab pestisida botani, apa itu katanya? Itu loh Pak, pestisida yang dibikin sendiri dari tanaman, misalnya dari daun sirsak, dicampur dengan bawang putih atau lengkuas atau rebusan air sirih dan lain sebagainya. Pernah nggak Bapak bikin itu Pak? Nah, kayak gitu cara menanyanya. Terus kalau pernah terbuat dari apa saja? Nah ini ada keterangannya.
Kemudian kita masuk ke pembandingan insektisida sintetik dengan insektisida botani. Jadi kita kayak membanding-bandingkan nih. Menurut Bapak yang lebih bagus yang mana Pak dari dua itu? Bagusan sintetik lah, ampuh misalnya kayak gitu ya. Kalau itu mah ribet, nah ditulis aja di situ. Jadi petani itu pengennya yang praktis. Mengapa Bapak atau Ibu, menurut Bapak Ibu yang lebih gampang praktis digunakan bunuh hama yang mana? Alasannya apa? Terus tanya lagi, kira-kira yang murah menurut Bapak yang mana? Murah sih yang buat tani, tapi ribet. Nah, itu juga kalian tulis ya. Nah, itu saja kuesioner yang akan kalian tanyakan ke petani, nggak usah panjang-panjang. Tapi yang paling penting adalah, itu kan ada 10, ya, ada 10 data. Nah, dari 10 itu, dari pertanyaan-pertanyaan ini, itu tidak data mentah begitu aja diiniin, tapi kalian tabelkan. Ya, atau dibikin grafik, atau dibikin apa namanya seperti pie. Dari 10 kira-kira yang menggunakan pestisida botani ada berapa? Oh, cuma 2. Dibahas nanti. Ya. Ternyata yang mengenal pestisida botani itu hanya 2 dari 10 responden. Nah, itu dibahas. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pengetahuan tentang pestisida botani belum sampai di daerah tersebut atau penyuluhnya belum memberitahu. Kemudian bisa juga kalian tanya, Pak, aku nggak tahu tentang pestisida botani, emang nggak penonton TV, Pak, gitu misalnya. Kayak gitu ya. Nah, itu. Jadi ini kuesioner yang akan kalian bawa kepada petani. Terus untuk yang kedua, yang ikut menyemprot, apa Bu yang harus dilakukan? Ya pergilah, janjianlah dengan petani-petani tadi. Pada saat mau menyemprot boleh, yang sudah kalian tanya, terus kalian ikut serta, boleh. Atau petani yang lain lagi juga boleh. Nah, kalau itu datanya benar-benar mulai dari, nanti akan Ibu terangkan, mulai dari label, kemudian menghitung volume semprotnya, diamati, dan aplikasi. Jadi penyiapannya ya, pestisida yang digunakan, cara mereka menyiapkan, cara mereka aplikasi, udah benar atau belum, sesuai dengan teori atau tidak. Dan jangan lupa, pada saat praktikum mandiri, kalian harus rajin membuat dokumentasi. Ya, dokumentasi kebunnya, dokumentasi petaninya, ya. Karena itu semakin lengkap, maka laporan praktikum kalian akan semakin bagus. Ingat, selama online, ya nilai ujian akhir semester sama ujian tengah semester itu nggak terlalu besar. Kenapa? Karena sulit menyelenggarakan ujian yang jujur. Ya, sulit menyelenggarakan ujian yang jujur. Makanya nilai praktikum ini besar bobotnya. Jadi tolong dikerjakan dengan baik. Kalau kelas Ibu, nilai praktikum ini bobotnya besar. Ya, Ibu akan kasih bobotnya itu sekitar 45% untuk praktikum ini. Karena pekerjaannya banyak, kemudian kalian harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, ada laporan dan lain-lain. Kalau nanti ada tugas-tugas, kemudian ada ujian praktikum, terus juga ada ujian akhir dan ujian tengah semester, itu bobotnya nggak terlalu tinggi, Bu kasih. Ya, yang paling tinggi adalah praktikum ini. Nah, sejauh ini ada pertanyaan kira-kira? Apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Ya, silakan. Izin bertanya, Bu. Nama saya Dimas Rizky Iksani. Iya, Dimas. Izin bertanya, mungkin tadi Dimas nggak dengar atau terlambat masuk, Bu. Untuk tujuan praktikumnya apa, Bu, ya? Tujuan praktikum kita. Ya, Bu. Iya, tujuan praktikum kita ya sesuai dengan yang ingin kita capai di kuliah juga, gitu kan. Yang pasti praktikum itu adalah implementasi dari teori yang kita dapat selama kuliah. Jadi kalau cuma teori-teori aja kita nggak praktek, sebenarnya kita nggak akan bisa tahu. Nah, cuman karena kondisinya seperti sekarang ini, jadi kalian diharapkan adalah praktikum mandiri. Tentu ya dengan kalian mendatangi petani, melakukan interaksi, kemudian juga mengumpulkan data, kalian akan tahu realita pestisida di lapangan. Kemudian pada saat bertanya dengan petani nggak cuma wawancara-wawancara aja, tapi kalian juga melakukan pengamatan. Kayak misalnya formulasi pestisida yang dipakai apa sih? Contoh misalnya apakah dia pakainya WP, apakah EC. Nah, jadi sebentar lagi akan Ibu terangkan juga keterangan-keterangan penunjang
yang perlu kalian record. Yang perlu di-record sehingga kalian tahu di tingkat petani itu formulasi yang banyak digunakan tuh jenisnya WP sama EC misalnya. Jarang orang yang pakai SL misalnya, soluble liquid. Nah, seperti itu. Jadi memang tujuan dari praktikum adalah untuk implementasi dari kuliah yang didapat, teori yang didapat di kuliah. Ya, Dimas. Ada pertanyaan lagi? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ada pertanyaan? Ibu Ciko, Bu, izin sebentar, Bu. Iya, silakan kok. Ini Bu, barusan itu sudah Ciko share di chat itu link presensi Bu untuk asistensi hari ini. Jadi kepada mahasiswa tolong ya diisi link presensinya. Jadi link presensi ini nanti kalian isi selama asistensi berlangsung. Kemudian nanti selesai asistensi ini kita lakukan, Bapak akan langsung tutup ya link presensi sehingga kalian tidak bisa akses lagi. Itu mungkin tambahan dari Ciko, Bu. Kemudian untuk asisten ini kita sedang coba lagi untuk konfirmasi kalau ada di mahasiswa di Padang yang bersedia untuk membantu. Bu. Oke. Itu saja mungkin tambah dari Ciko, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jadi terima kasih sudah ini. Jadi kalian tuh ada 67 ya, tapi yang hadir sekitar 48. Nah, yang lain nggak datang asistensi. Padahal kalau nggak mengikuti asistensi nanti bingung apa yang mau dikerjakan. Wah, ini Suprianto, kamu ramai sekali. Ya, tadi ada beberapa mereka tuh yang ini Bu, yang masih di lokasi magang. Jadi di satu lokasi itu kadang tadi ada 5, ada 6 orang kira-kira seperti itu. Iya. Kemudian tadi juga ada yang sedang dalam perjalanan balik dari lokasi magang, Ibu. Oke. Supri, kamu di mana bersama teman-teman? Kebetulan Supri lagi di Gunung Halu, Bu, Kabupaten Bandung Barat. Oh iya, yang di Bandung Barat ya. Betah kalian di situ kayaknya. Muka Iya, kalian bahagia. Tapi besok pagi udah kembali ke Bandung, Bu, kota Bandung. Oke, terus balik ke rumah masing-masing kapan? Hari Selasa, Bu. Oke. Hati-hati ya. Dan semoga minggu depan kalian udah bisa melaksanakan praktikum. Kan minggu depan baru survei lokasi di tempat kalian masing-masing. Iya, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin? Assalamualaikum, Bu. Ya. Maaf Bu, saya tidak bisa mengisi file di Google Form, Bu. Kenapa nggak bisa? Nggak tahu, Bu. Udah beberapa kali dicoba selalu gagal, Bu. Iya, mungkin sinyal kali ya. Ya, kalau itu dia sebenarnya ringan loh, Bu. Kalau untuk Google Form itu dia ringan, itu tidak sampai 10 kbps itu dibutuhkan. Oh ya. Ini sekarang alhamdulillah sudah kita record itu sudah 27 orang ini Bu yang berhasil. Oh iya. Silakan dicoba lagi, coba lagi. Nanti kalau sampai akhir masih kesulitan sekali ya screenshot aja kehadirannya di forum. Oh, seperti ini saja Ibu. Ini kan sudah kita record ini. Jadi ini aja di kolom chat Zoom ini dituliskan saja, dilaporkan saja kalian di sana. Nanti Bapak rekap ulang. Iya, bilang hadir gitu. Pak Ciko, saya hadir. Gitu. Ya, sebutkan nama sama BP-nya, tapi nanti Bapak cek dulu. Dan Bapak rekap nanti. Oke. Nah, terus azan. Kita dengar azan dulu ya. Kalau di Bandung udah dari tadi, kalau di Padang masih sekarang. Ya, kita dengar azan dulu ya.
Baik, azannya sudah selesai, kita akan lanjutkan lagi asistensinya. Ibu akan berikan materi yang seharusnya kalian terima kalau misalnya kalian praktikum secara offline. Nah, di materi ini juga ada yang akan kalian jadikan panduan, yaitu pada saat melihat label pestisida. Share screen dulu ya. Sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Masih loading, Bu. Oke. Wah, ini masih yang lama. Kita lewati saja ini. Nanti Ibu edit ya sebelum di-share kepada kalian. Nah, jadi materi dari praktikum yang seharusnya itu adalah pertama pengenalan label pestisida dan beberapa bentuk formulasi pestisida. Jadi kalian melihat label dan juga melihat formulasinya bentuknya apa. Di label itu sebenarnya kita bisa melihat formulasi. Apakah soluble powder, apakah soluble liquid, SL, karena di label itu pasti ada. Nanti akan kita lihat. Kemudian materi yang kedua adalah pengujian beberapa jenis insektisida berdasarkan asal atau sumbernya. Sintetik, mikroba, botani. Ini tidak bisa kita lakukan, nggak apa-apa ya. Kemudian mengenal, mempelajari, dan mengolah data menggunakan polopisi. Nah, ini juga tidak bisa kita lakukan, tapi nanti di praktikum akan Ibu berikan kepada kalian programnya. Jadi di situ ada tutorialnya juga. Polopisi itu ketika kalian melakukan pengujian pestisida dengan beberapa konsentrasi, kalian bisa melihat nilai LC50 dan LC95-nya. Jadi letal konsentrasi 50, yaitu konsentrasi yang mematikan 50% serangga, atau letal konsentrasi yang mematikan 95% serangga, semua bisa dicari. Dari mematikan 10% sampai 100% bisa dicari. Termasuk juga lethal dosis. Terus kalau kita main-mainnya dengan waktu, maka lethal time. Jadi waktu kematiannya berapa lama nih? Semuanya diolah menggunakan program polopisi. Terus pengenalan alat aplikasi dan prosedur standar aplikasi pestisida di lapangan. Jadi alat aplikasi ini kebanyakan kita kan nggak punya alatnya ya. Biasanya Ibu perkenalkan tuh gambar-gambarnya, cara menggunakannya. Terus Ibu juga share beberapa alat yang pernah Ibu pakai ketika Ibu training pestisida ya di negeri Belanda sana, yang alat untuk aplikasinya tuh benar-benar lengkap. Jadi beda tanaman, beda lagi tuh alat aplikasinya. Minimal kalau alat aplikasinya sama, nozzle-nya beda, disesuaikan dengan bentuk tanaman. Ketika menyemprot stroberi, itu nozzle yang digunakan berbeda dengan ketika mereka menyemprot bunga mawar. Nah, jadi benar-benar mereka tuh kalau aplikasi pestisidanya advance, ya. Sehingga kemungkinan banyak pestisida yang terbuang tidak mengenai sasaran itu sangat diminimalisir, karena di sana itu yang namanya sesuatu yang akan berkontribusi dengan meningkatnya cost produksi itu benar-benar sangat mereka perhitungkan. Terus menghitung kebutuhan pestisida. Nah, ini kalau misalnya kalian punya lahan 2 hektar ya, sementara kalian akan menyemprot tanaman padi. Nah, biasanya cairan semprot yang dibutuhkan, bagaimana cara menghitungnya? Caranya adalah kalibrasi. Jadi kalian coba menyemprot satu tanaman padi, kira-kira tanaman padi itu hamanya apa? Oh, hamanya wereng nih. Berarti kalian menyemprotnya di rumpun, bukan di daun, ya. Bukan di daun, tapi di rumpun. Nah, untuk bisa membuat rumpun padi itu basah, kira-kira kalian butuh berapa? Oh, butuh 0,5 liter misalnya. Nah, 0,5 liter itu nanti waktu semprotnya berapa? Kemudian nanti kalian akan mengukur gawang. Gawang itu adalah tinggi kalian mengangkat gagang nozzle itu kemudian lebarnya
ya lebar nozzle itu berapa kira-kira capaiannya. Nah, itu akan dikalikan, kemudian nanti akan dihitung. Itulah gunanya kalibrasi, berarti kalian perlu pestisida sekian jumlahnya. Nah, itu ada nanti di kuliah pada saat aplikasi pestisida, kalian akan pelajari di sana. Jadi pestisida itu nggak begini, mau nyemprot ya udah bikin 20 liter dulu, nggak seperti itu. Kita harus dari awal dan merencanakan. Kalau yang saya semprot ini, kira-kira lahannya luasnya cuma 1/4 hektar, kira-kira cairan semprotnya berapa? Kemudian saya akan membutuhkan berapa botol pestisida, kira-kira biayanya berapa. Nah, itu semua harus diperhitungkan. Dan itu dicatat, karena yang terkait dengan pestisida itu adalah cost, biaya. Jadi jangan sampai buang-buang biaya. Nah, itu. Kalau kita kan, kalau menyemprot kan jarang ya melakukan kalibrasi. Nggak ada gitu yang melakukan kalibrasi. Semprot ya udah seingatnya aja semprot gitu. Kalau nanti kurang bikin lagi. Kalau nggak selesai hari ini ya besok aja disambung lagi, beli lagi Pak pestisidanya ke pasar dulu. Nah, nggak bisa begitu seharusnya. Karena apa? Ketika kalian menyemprot satu sisi hari ini, sisi yang lain besok, maka hama yang berada di sisi yang kalian semprot itu pindah. Ya. Dia merasa, ada refugia nih, ada tempat mengungsi. Dia akan pindah ke tempat yang belum kalian semprot. Nah, itu jadi yang teori-teori seperti itu tuh sebenarnya didapat ketika kalian mempelajari pestisida, dan seharusnya petani mendapatkan itu. Baru dia boleh menyemprot lahannya. Nah, tapi kalau di kita kan tidak seperti itu. Oke, nah ini dia yang perlu kalian perhatikan ketika kalian di lapangan, pada saat kalian mewawancarai petani terlibat dalam menyiapkan pestisida yang dipakai oleh petani. Pertama adalah pengamatan label pestisida. Kalian harus mengamati label pestisida. Nama label pestisida itu ada nama umum, nama kimia, dan nama dagang. Kalau nama umum diusulkan oleh organisasi profesi seperti Entomological Society of America. Kemudian disetujui oleh lembaga internasional. Nah, ini digunakan dalam forum ilmiah, skripsi gitu ya. Contohnya karbofuran yang bahan aktifnya adalah abamectin. Nah, karbofuran itu bahan aktifnya abamectin, di bahasa Cinanya tulisannya seperti ini, di Prancis abamectin, apa ini? Kalau Rusia seperti ini, nah kayak gitulah ya. Nah ini semuanya bisa dicari di di katalog pestisida, di internet juga ada. Terus yang kedua adalah nama dagang. Nama dagang itu diberikan oleh produsen atau formulator yang membuatnya. Nah petani sering menggunakan nama dagang ini. Contoh misalnya, mereka jarang tuh, Pak, mau beli karbofuran dong, yang bahan aktifnya abamectin. Nggak ada. Petani itu kalau beli, mau beli Curater, mau beli Furadan, mau beli Darmafur, padahal itu hal yang sama. Ya, sama-sama karbofuran dengan bahan aktif abamectin. Nah, kira-kira kayak gitu. Dan dia masuk golongan, kalau nggak salah tuh karbamat. Kalau karbamat kemarin cara kerjanya apa? Sudah kita pelajari di kuliah, karbamat, organofosfat, cara kerjanya? Cara kerjanya? At, berarti apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Karbamat, organofosfat, itu cara kerjanya? Nggak ada yang bisa jawab, berarti pelajaran kita kemarin nggak ada yang nyangkut dong ya. Oke, karena tidak ada yang bisa menjawab, maka minggu depan Ibu kasih kuis. Bahannya adalah bahan yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, kuisnya nggak bisa nyontek-nyontek, nggak bisa. Ibu bikin sistemnya kuis ketok. Jadi Ibu kasih waktunya 5 detik misalnya, atau 3 menit, itu jawabannya udah harus dikirim. Kalau nggak dikirim berarti 0.
Oke ya, minggu depan kuis pertama. Nah, jadi apa yang dipelajari itu harus diulang-ulang supaya ingat. Karena kalau ditumpuk nggak akan ingat. Nah, jadi karbofuran dengan bahan aktif abamektin itu masuk ya, dia bekerja sebagai racun syaraf. Dia termasuk golongan karbamat. Kalau karbamat itu berarti racun syaraf menghambat apa? Enzim asetilkolin esterase. Ya, enzim yang mengantarkan impuls syaraf di mana? Di sinaps. Berarti dia bekerjanya di pos atau di presinaps. Bekerjanya kalau menghambat itu di mana? Di pos atau di presinaps? Di mana? Beda dengan meniru. Kalau mimik, dia meniru asetilkolin esterase. Kalau meniru berarti di presinaps. Kalau misalnya dia menghambat itu di postsinaps. Nah, jadi yang kayak gitu tuh harus kalian ulang-ulang. Nggak boleh nunggu tumpuk. Nah, ini dia contoh label pestisida. Contohnya adalah petrogenol 800L. L ini, petrogenol ini, ya, petrogenol ini adalah merek apa? Nama apa? Merek dagang, Bu. Ya, petrogenol ini adalah merek dagang. 800L. 800 ini adalah jumlah bahan aktifnya. Kandungan bahan aktifnya. L ini adalah formulasinya. Berarti formulasinya itu liquid, cairan. Bahan aktifnya adalah metil eugenol 800 gram per liter. Nah, benar kan? Kemudian dia merupakan atraktan, ya, penarik. Kemudian ada logo biru, ini adalah logo keamanan. Nah, kita belum sampai sih mempelajari ini, tapi kalian pada saat melihat label harus tahu. Ya, kalau warna merah apa itu artinya? Kalau warna hijau apa? Kalau warna putih apa? Nah, itu. Terus di sini nanti ada petunjuk pemakaian, kemudian ada ini jumlah isi ya, isinya ada berapa, terus pendaftarannya, dia termasuk pestisida yang dilarang atau tidak. Terus nanti ada antidot atau cara handling ketika terjadi keracunan. Nah, itu harus kalian amati. Kalian buat datanya dalam bentuk tabel. Jadi nama, bahan aktif, petunjuk pemakaian, bentuk formulasi. Pada saat dicampur dengan air, apa yang terjadi? Itulah yang diamati juga, sifat fisik dan kimianya. Nah, kalau ini nama kimia yang ketiga. Nama yang digunakan oleh ahli kimia dalam menjelaskan suatu senyawa kimia. Ini panjang nih. Contohnya kalau yang karbofuran tadi adalah 2,3 dihidro 2,2 dimetil 7 benzonil metil karbamat. Karena dia termasuk golongan karbamat. Nah, ini dia ketika kalian mengamati label pestisida. Ini bisa dipelajari. Nanti akan Ibu share ini. Oke. Kemudian contoh pestisida dicatat labelnya secara lengkap. Ya. Formulasinya diamati bentuk fisiknya. Jadi setelah dicampur air, sebelum dicampur air warnanya apa? Oh, misalnya warnanya adalah kekuningan. Tapi setelah dicampur air warnanya menjadi susu. Seperti keruh gitu. Nah, apakah terus baunya menyengat atau tidak? Nah, kalau ini adalah praktikum di lab nih, diamati setelah 0,5 jam dan 1 jam. Ada endapan, busa, krim, butiran. Kalau kalian nggak usah pada saat menyiapkan, sama pada saat mau menyemprot tuh lihat aja. Bu, pada saat menyiapkan ada busanya, catat, berarti ada busanya. Nah, pada saat menyemprot ternyata ada endapan berwarna putih, dicatat juga. Tapi nggak perlu menunggu 0,5 ya sampai 1 jam, nanti petaninya marah lagi kalau disuruh nunggu. Nah, pengujian insektisida ini tidak kita lakukan, tapi kalian Ibu kasih juga ilmunya ya. Biasanya aku menggunakan pakannya daun brokoli, metode ujinya metode celup daun. Terus yang diamati adalah mortalitas, ciri kematian, dan lama perkembangan. Lama perkembangan ini penting diamati, karena kalau dia nggak mati, seenggaknya terganggu proses fisiologinya.
Proses fisiologi yang terganggu itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan lama perkembangan yang lebih panjang dibandingkan normal. Nah, ini Spodoptera. Ini kalau misalnya membuat pakan buatan. Jadi kalau kita melakukan uji enzim, jadi penelitian Ibu S2 dan S3 itu ada analisis enzimnya. Kalau S2 itu enzim pencernaan, kalau S3 itu enzim detoksifikasi sitokrom P450. Nah, biasanya serangga itu kandungan enzim dalam tubuhnya dipengaruhi oleh makanan. Kalau makanannya mengandung air, beda lagi. Kalau makanannya banyak ada residu pestisida, beda lagi enzim yang dia hasilkan. Nah, untuk membuat dia sama pada saat kita melakukan penelitian, maka dikasihnya pakan buatan. Nah, biasanya dulu Ibu ajarin juga tuh cara bikin pakan buatan. Ada bahan-bahan yang dicampurkan ya, kacang merah, kasein, ragi, dan lain-lain. Nah, ini contohnya. Itu mereka hidup dengan baik sih di pakan buatan dengan kondisi fisiologi yang sama. Ini tidak ada karena kita tidak berkelompok. Nah, kira-kira itulah yang akan kalian lakukan, yang akan kalian kerjakan selama praktikum mandiri. Ada pertanyaan? Any question? Ada pertanyaan? Tidak? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Nengsi, BP 18 1024 1003, Bu. Ya. Jadi gini, Bu, rencananya kami dalam minggu besok itu di kampung, Bu. Nah, minggu depannya lagi kami di Damasraya. Tapi di Damasraya itu palingan 1 bulanan, Bu. Habis itu di kampung lagi. Nah, itu nanti praktikumnya gimana tuh, Bu? Soalnya kan beda-beda wawancara dengan petaninya tuh, Bu. Nggak apa-apa. Boleh wawancara di petani yang ada di kampung, yang ada di Damasraya. Justru malah bervariasi, kan? Jadi nggak harus di kampung semua, nggak harus di Damasraya semua, nggak harus. Boleh kombinasi. Yang penting setiap minggu ada yang dilakukan. Oke? Baik, Bu. Makasih, Bu. Ya, ada lagi yang mau bertanya teknis, boleh, daripada bingung nanti. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, ya. Perkenalkan, Bu, nama saya Hanifatul Konita, BP Ya. 18 10 24 37. Saya mau nanya, Bu, kan tadi Ibu bilangnya harus 10 petani ya, Bu. Dan praktikumnya itu dilakukan setiap minggu. Saya ada kendala, Bu. Saya tinggal di Bekasi. Untuk saat ini juga nanti bakal di Bekasi. Nah, lokasi pertanian di Bekasi itu dikit, Bu. Dan baru satu yang bisa saya pastiin tuh itu pun petani hidroponik. Dan itu juga adanya di Bogor, Bu. Jadi kalau untuk harus ngakuin setiap minggu Bekasi Bogor itu kan lumayan makan biaya sama waktu juga, Bu. Jadi gini, kamu perlu survei lebih detail lagi deh. Di Jakarta aja ya, Bekasi, Jakarta, itu banyak banget yang nanam sayur. Biasanya tuh di pinggir-pinggir rel kereta atau di daerah-daerah tertentu, mereka tuh benar-benar nanam sayur, kangkung, bayam, itu benar-benar dalam jumlah yang sangat luas. Nah, kamu bisa survei itu. Bisa survei, bisa survei hal itu. Tapi kalau untuk misalnya kamu sulit banget gitu ya, kalau tiap minggu PP dan hanya mendapatkan 2, nggak apa-apa, kamu sekali-sekali pergi minta anterin sama orang tua kamu, sekalian liburan pergi ke puncak gitu ya. Wawancarai deh petaninya sekaligus selesai. Tapi memang harus jelas bahwa di Bekasi itu nggak ada. Gitu. Nah itu boleh kalau ada kendala seperti itu. Ya. Berarti kalau misalnya saya pergi ke Bogor, ternyata saya nemuin beberapa petani, saya wawancarain, nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa, boleh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Jadi yang paling penting dalam praktikum ini adalah dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan laporan yang kalian buat juga dikerjakan dengan sungguh-sungguh karena nilainya 40%. Nah, kalau ada hal teknis lagi yang perlu kalian tanyakan, yang sekarang belum muncul, ternyata munculnya pada saat sudah dijalani itu ada kendala teknis, kalian bisa bertanya di grup, nanti Ibu akan jawab di sana. Oke? Baik, kalau tidak ada tambahan dari Pak Ciko, ada tambahan mungkin? Dari Pak Ciko ada
tambahan? Nah, sepertinya tidak ada tambahan lagi. Kita sudahi asistensi. Izin bertanya, Bu. Oh ya, boleh. Untuk waktu mulai praktikumnya kapan ya, Bu? Minggu besok atau minggu satu lagi-nya, Bu? Ibu sudah share di schedule yang ada di grup kamu. Nah, di situ ada jadwal praktikumnya. Nanti silakan dibuka ya di grup ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi kita tutup asistensi praktikum untuk malam ini. Semoga kalian bisa melaksanakan dengan baik ya. Perkenalkan, saya Atika Munia Chandra, BP 1810 242445, Bu. Iya. Kalau seandainya satu topik itu dikerjakan dalam maksudnya di dalam satu minggu mengerjakan 2 topik, apa boleh, Bu? Misalnya di satu minggu itu kita juga mencari lokasi dan sekaligus wawancara. Kan boleh. Tadi di jadwal yang Ibu share itu kan minggu pertama. Iya. Iya. Boleh. Jadi kalian inginnya praktis gitu ya. Aduh, biar sekalian lokasi. Kebetulan Pak petaninya ada, udah bawa visioner juga, nggak apa-apa. Boleh kok. Berarti kalau seandainya kami memulainya minggu satu lagi, kan minggu besok seharusnya sudah mulai praktikum, Bu. Karena kami ada keadaan yang mendesak yang tidak bisa kami tinggalkan misalnya, Bu. Dan kami bisanya melakukan praktikum minggu satunya lagi. Kan topik sekaligus berarti nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa, konfirmasi aja ke asistennya. Yang penting kalian ada progres gitu. Supaya asistennya tahu bahwa kalian mau melaksanakan praktikum. Ya. Dan misalnya kami wawancara di Padang, dan untuk yang aplikasinya di Solok Selatan atau di Mas Raya gitu, berarti nggak apa-apa juga kan, Bu? Nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri. Semoga kalian diberi kelancaran dalam melaksanakan praktikum, tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan disiplin. Ibu tutup dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi. Ya, Bu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih banyak, Bu.